Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Dan yang terhormat, dosen pengampu pengantar bisnis kami, Ibu Asnawati SEMM. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan presentasi mengenai salah satu materi pengantar bisnis, yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Pertama-tama, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 1. Garnis Fauziah, 2. Nadia Husnul Khotimah, 3. Naya Yuniar Pratiwi, 4. Sri Rahmayana, dan 5. Sri Rahmayani. Semoga materi yang kami presentasikan akan bermanfaat untuk teman-teman semua. 1. Tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan. Tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan jauh melampaui profesi dari produk atau jasa. Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial atau social responsibility ketika menghasilkan produk dan menjual produknya. Tanggung jawab terhadap pelanggan dibahas sebagaimana berikut. A. Praktik produksi yang bertanggung jawab. Produk sebaiknya dihasilkan dengan cara yang menjamin keselamatan pelanggan, seperti produk memiliki label peringatan yang semestinya guna mencegah kecelakaan yang dapat ditimbulkan dari penggunaan yang salah. Selanjutnya, praktik penjualan yang bertanggung jawab. Suatu perusahaan membutuhkan pedoman yang mencegah karyawan menggunakan strategi penjualan yang terlalu agresif atau iklan yang menipu. Sehingga perusahaan juga dapat menggunakan survei kepuasan pelanggan untuk memastikan bahwa pelanggan diperlakukan dengan seharusnya oleh tenaga penjualan. C. Bagaimana perusahaan memastikan tanggung jawab terhadap pelanggan? Suatu perusahaan dapat memastikan tanggung jawabnya terhadap pelanggan dengan langkah-langkah berikut ini. 1. Menetapkan kode tanggung jawab. Perusahaan dapat menetapkan kode tanggung jawab bisnis atau business responsibility yang menetapkan pedoman mengenai kualitas produk serta pedoman mengenai bagaimana karyawan, pelanggan, dan pemilik sebaiknya diperlakukan. 2. Memantau keluhan. Perusahaan sebaiknya memastikan bahwa pelanggan memiliki nomor telepon yang dapat mereka hubungi jika mereka memiliki keluhan mengenai kualitas produk atau mengenai bagaimana perlakuan yang mereka terima dari karyawan perusahaan. Dan terakhir, 3. Memperoleh dan menggunakan umpan balik pelanggan. Perusahaan dapat meminta pelanggan untuk memberikan umpan balik atas produk atau jasa yang baru saja mereka beli, bahkan jika pelanggan tersebut tidak menelepon untuk mengajukan keluhan. D. Peranan konsumerisme. Konsumerisme adalah permintaan kolektif oleh pelanggan agar bisnis memenuhi kebutuhan mereka. Kelompok pelanggan menjadi populer pada tahun 1960-an dan telah menjadi semakin efektif sejalan dengan pertumbuhannya. E. Peranan pemerintah. 1. Peraturan pemerintah mengenai keamanan produk. Pemerintah melindungi pelanggan dengan mengatur kualitas dari beberapa produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Misalnya saja, Food and Drug Administration atau FDA bertanggung jawab untuk menguji produk-produk makanan guna menentukan apakah produk tersebut memenuhi persyaratan tertentu. 2. Peraturan pemerintah mengenai iklan. Pemerintah telah menetapkan undang-undang bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha atas iklan yang menyesatkan dapat memperoleh perlindungan dari kecurangan pelaku usaha. Selain itu, pelaku usaha periklanan harus bertanggung jawab sesuai dengan pasal 20 UU PK. 3. Peraturan pemerintah mengenai persaingan industri. Cara lain pemerintah memastikan bahwa pelanggan diperlakukan sebagaimana mestinya adalah dengan mendorong persaingan di kebanyakan industri. Persaingan antar perusahaan bermanfaat bagi pelanggan karena perusahaannya mengenakan harga berlebihan atau menghasilkan barang dengan kualitas yang tidak dapat diterima tidak akan bertahan dalam lingkungan yang kompetitif. Kedua, tanggung jawab terhadap karyawan. Yang pertama, perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap karyawannya sebagai berikut. A. Keselamatan karyawan. Perusahaan memastikan bahwa tempat kerja aman bagi karyawan dengan memantau secara ketat proses produksi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, mencegah terjadinya cedera, dan meningkatkan moral karyawannya. Beberapa tindakan pencegahan yang dilakukan oleh perusahaan adalah memeriksa mesin dan peralatan guna memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik.
mengharuskan digunakannya kacamata keselamatan, dan menekankan tindakan pencegahan khusus dalam seminar-seminar pelatihan. Selanjutnya, B. Perlakuan yang tepat oleh karyawan lain. Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa karyawan diperlakukan dengan semestinya oleh karyawan lain. Dua masalah utama berkaitan dengan perlakuan karyawan adalah yang pertama, keragaman. Masalah keragaman tidak hanya sebatas gender dan suku. Karyawan dapat berasal dari latar belakang yang sepenuhnya berbeda dan memiliki keyakinan yang berbeda sehingga dapat menimbulkan konflik di tempat kerja. Dan yang kedua, pencegahan terjadinya pelecehan seksual. Masalah ini melibatkan komentar atau tindakan yang bersifat seksual dan tidak dapat diterima. Misal, seorang karyawan mungkin melakukan pendekatan seksual kepada karyawan lain dan menggunakan kekuasaan pribadinya di perusahaan untuk mengancam status pekerjaan karyawan lain. Banyak perusahaan merespons masalah-masalah ini dengan menawarkan seminar mengenai keragaman dan pencegahan terjadinya pelecehan tersebut. Informasi-informasi semacam itu dapat membantu karyawan mengenali bahwa perilaku atau pernyataan tertentu dapat bersifat ofensif bagi orang lain. Seminar ini juga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dengan menolong karyawan untuk dapat bekerja sama. C. Peluang yang setara. Perusahaan memastikan perlakuan yang setara di antara pelamar untuk suatu posisi dengan memantau proses perekrutan. Karyawan yang melamar untuk suatu posisi di perusahaan sebaiknya tidak didiskriminasi karena asal negara, suku, gender, atau agama. Konsep dari perlakuan setara berlaku tidak hanya saat perekrutan awal karyawan, tetapi juga pada saat penentukan kenaikan gaji dan promosi di dalam perusahaan. Banyak perusahaan dan badan pemerintah menetapkan program tindakan afirmatif atau affirmative action yang mencerminkan sekelompok tindakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan peluang bagi kaum minoritas dan wanita. Kedua, bagaimana perusahaan memastikan tanggung jawab terhadap karyawan. Perusahaan dapat memastikan bahwa tanggung jawabnya terhadap karyawan akan dipenuhi dengan mengambil langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kode tanggung jawab. Kode tanggung jawab bagi perusahaan untuk menjadi pedoman dalam mengambil keputusan yang dibuat. Misalnya saja, kode tersebut dapat menyatakan bahwa keputusan mengenai perekrutan sebaiknya dibuat tanpa adanya bias. Perusahaan sebaiknya menetapkan prosedur perekrutan yang memenuhi profesi pekerjaan yang diinginkan dengan cara konsisten dan bertanggung jawab. Yang kedua, kebijakan mengenai keluhan. Perusahaan menciptakan prosedur untuk membantu karyawan dan perusahaan dalam menyelesaikan konflik. Untuk memastikan bahwa karyawan menerima perlakuan yang seharusnya, banyak perusahaan menetapkan kebijakan mengenai keluhan bagi karyawan yang merasa bahwa mereka tidak diberikan peluang yang setara. Orang tertentu pada umumnya ditugaskan untuk menyelesaikan keluhan semacam ini. Prosedur ini serupa dengan prosedur yang digunakan untuk menangani keluhan pelanggan. Dengan mengetahui keluhan tersebut, perusahaan mencoba untuk menyelesaikan dan merevisi prosedurnya guna mencegah timbulnya keluhan yang sama di masa depan. Ketiga, konflik dengan pemberhentian karyawan. Konflik ini tentu tidak memiliki solusi yang sempurna, namun banyak perusahaan akan melakukan yang terbaik bagi bisnis demi mengurangi dampak buruk untuk karyawannya. Misalnya, perusahaan membantu karyawan yang diberhentikan untuk memperoleh pekerjaan di tempat lain atau bahkan melatih mereka kembali guna ditempatkan pada pekerjaan lain di dalam perusahaan. Yang keempat, memuaskan karyawan. Perusahaan mengambil inisiatif untuk memastikan bahwa karyawan menikmati pekerjaannya. Dengan ini, karyawan akan melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan pekerjaannya, dan bahwa pelanggan pada gilirannya akan menjadi lebih puas. Sebagai contoh, General Mills. Perusahaan memperbolehkan karyawannya menggunakan pusat kebugaran perusahaan sebagai suatu cara untuk memastikan bahwa karyawan menikmati lingkungan kerja mereka. Yang ketiga, ada tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham. Bagaimana perusahaan memastikan tanggung jawabnya? Manajer dari suatu perusahaan akan memantau keputusan karyawan guna memastikan bahwa keputusan tersebut dibuat untuk kepentingan pemilik. Bagian A, konflik dalam usaha untuk memastikan tanggung jawab, yaitu mengaitkan kompensasi karyawan dengan kinerja perusahaan, yang dapat menyelesaikan sebagian dari konflik kepentingan, akan tetapi menciptakan masalah lainnya. Bagian B, bagaimana pemegang saham memastikan tanggung jawabnya? Investor institusional atau institutional investor
Sebagai pemegang saham, memastikan bahwa manajer perusahaan mengambil keputusan untuk kepentingan seluruh pemegangnya. Bagian C, konflik dengan kompensasi eksekutif yang berlebihan. Manajer suatu perusahaan harus memuaskan pemegang sahamnya dengan memastikan bahwa dana yang diinvestasikan oleh pemegang saham digunakan dengan baik. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap kreditor. Perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban keuangannya kepada kreditor. Jika suatu perusahaan mengalami masalah keuangan dan tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka perusahaan tersebut harus menginformasikan hal ini kepada kreditornya. Kadangkala kreditor mau memperpanjang masa jatuh tempo pembayaran dan bahkan menawarkan saran bagaimana perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangannya. Suatu perusahaan memiliki insentif yang kuat untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap kreditor. Jika perusahaan tidak membayar utangnya kepada kreditor, perusahaan tersebut dapat dipaksa pailit. Selanjutnya, bagaimana perusahaan melanggar tanggung jawabnya? Beberapa perusahaan melanggar tanggung jawabnya terhadap kreditor dengan menyediakan laporan keuangan yang menyesatkan yang melebih-lebihkan kondisi keuangan perusahaan. Misalnya saja, laporan keuangan Enron menyesatkan kreditor maupun pemegang sahamnya. Enron menerima pinjaman dari kreditor yang seharusnya tidak mungkin diterimanya jika kreditor telah mengetahui kelemahan perusahaan. Lebih spesifik lagi, Enron tidak mengungkapkan sebagian dari pinjamannya. Tanggung jawab terhadap lingkungan. Proses produksi yang digunakan oleh perusahaan maupun produk yang dihasilkan dapat berbahaya bagi lingkungan. Penyalahgunaan paling umum dari lingkungan ada polusi udara dan polusi tanah. Lalu, bagaimana perusahaan dapat mencegah terhadap hal tersebut? Polusi udara. Bagaimana perusahaan mencegahnya? Perusahaan otomotif dan baja telah mengurangi polusi udara dengan mengubah proses produksinya sehingga lebih sedikit karbon dioksida yang dilepaskan ke udara. Pemerintah federal juga telah terlibat dalam memberlakukan pedoman tertentu yang mengharuskan perusahaan untuk membatasi jumlah karbon dioksida yang ditimbulkan oleh proses produksi. Polusi tanah. Tanah telah terpolusi oleh limbah beracun yang dihasilkan dari beberapa proses produksi. Bentuk polusi tanah yang terkait adalah limbah padat yang tidak dapat membusuk. Sebagai akibat dari limbah, tanah tidak hanya terlihat tidak menarik, tetapi juga tidak lagi berguna untuk tujuan lain seperti pertanian. Bagaimana perusahaan mencegahnya? Perusahaan merevisi proses produksi dan pengemasan guna mengurangi jumlah limbah. Perusahaan saat ini menyimpan limbah beracun dan mengirimnya ke tempat penyimpanan khusus untuk limbah beracun. Perusahaan juga mendaur ulang plastik dan membatasi penggunaan bahan baku yang pada akhirnya akan menjadi limbah padat. Tanggung jawab terhadap komunitas. Ketika perusahaan mendirikan bisnisnya di suatu komunitas, maka perusahaan tersebut menjadi bagian dari komunitas itu dan mengandalkan komunitas tersebut sebagai pelanggan dan karyawan. Perusahaan mendemonstrasikan keprihatinannya terhadap komunitas tersebut dengan mensponsori acara-acara lokal atau memberi sumbangan ke yayasan lokal. Untuk suatu perusahaan multinasional, komunitas perusahaan adalah lingkungan internasionalnya. Banyak perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional secara substansial telah meningkatkan sumbangan internasionalnya. Contohnya saja, ketika bencana tsunami menyerang Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya di bulan Desember 2004, banyak perusahaan Amerika Serikat dengan segera memberikan sumbangan. FEDX menyediakan pesawat-pesawatnya untuk mengangkut lebih dari 230 ton perbekalan medis ke daerah-daerah yang rusak parah. Cukup sekian dari presentasi materi yang telah kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.